Wah, ini hujan rintik-rintik dan gerimisnya agak tambah banter ini. Wah, teman-teman, keadaannya seperti ini sekarang ya di Dam Serandaan ini. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan bagi yang belum subscribe dulu. Oke, kita akan melihat Dam Serandaan ini seperti apa keadaan yang terbaru. Mari. Ini cuacanya gerimis ya. Gerimisnya agak makin deras ini. Oke, saya akan maju lebih dekat lagi. Nah, ini saya sudah dekat ya. Ini kondisi banjirnya sudah surut, tetapi cuacanya mendung ya. Bisa dilihat di sebelah utara sana mendung. Kemudian ini gerimis ini. Nah, nanti saya akan membandingkan keadaan banjir di Dam Serandaan ini dengan keadaan banjir yang ada di Bendung Kamijoro ya. Nah, ini setelah ini saya akan ke Bendung Kamijoro. Seperti apa ya kondisinya di sana kalau banjir seperti ini, bisa biar pemirsa tahu ya perbandingannya banjir yang ada di Dam Serandaan dengan banjir yang ada di Bendung Kamijoro. Nah, di sana ada orang yang mancing ya, yang mancing ance-ance atau berdiri di atas reruntuhan ground seal. Kemudian di depan sana jauh itu jembatan Serandaan 2 ya. Nah, ini gerimisnya makin deras ini. Mudah-mudahan tidak hujan deras lagi ya. Kalau hujan deras lagi nanti makin lebar itu memang jebolnya tanggul Dam Serandaan itu. Nah, di utara sana ada dua bendung ya, yaitu Bendung Sudo dan Bendung Kamijoro. Nah, saya akan membandingkan nanti dengan Bendung Kamijoro yang agak jauh ke utara. Nah, ini kalau di sini airnya seperti ini ya, sudah tidak terlalu keruh ya. Nah, apakah nanti di utara juga seperti ini? Kemudian banjirnya apakah mirip ya? Ataukah di sana justru banjirnya malah lebih besar? Itu kelihatan tetrapodnya ya. Tetrapod itu yang seperti itu ya. Kemarin ada yang tanya bentuknya seperti apa. Tetrapod itu yang ini yang di depan yang saya tunjuk ini ya. Yang bentuknya kayak kerucut ya. Kayak kerucut, kemudian di bawah itu kakinya ada 3 ya. Itu namanya tetrapod. Jadi kalau dihitung semuanya kakinya 4 termasuk yang di atas ya. Cuman yang 3 itu sebagai kakinya, yang atas itu sebagai ujungnya ya. Tetrapod itu seperti itu ya. Kalau boulder itu batu-batu yang seperti itu ya. Yang ditanggul itu boulder. Boulder itu batu yang hasil tambang langsung ya. Jadi belum diolah, belum dibentuk, diperkecil bentuknya ya. Jadi boulder itu hasil tambang langsung. Kemudian kalau tetrapod, nah ini tetrapod itu hasil dari produksi ya, produksi ya pabrik atau apa, tapi yang jelas itu cor-coran semen ya. Di dalamnya ada kawat-kawat dan besi-besi ya sebagai penguat tetrapod itu. Katanya seperti itu. Nah, sebagai tambahan ya pemirsa Sobat OBC semuanya, bahwa di Bendung Kamijoro di utara sana dengan di Dam Serandaan ini satu sungai ya, sama-sama di Sungai Progo. Jadi kalau kita hitung dari utara, di utara sana ada banyak sekali jembatan ya, yang di perbatasan Kabupaten Muntilan dengan Kabupaten Kulon Progo itu ada jembatan yang terkenal, itu jembatan yang ada di perbatasan Kulon Progo dengan Muntilan. Kemudian ada jembatan Duet peninggalan Belanda. Kemudian ke selatan ada jembatan Kebonagung ya, di sebelah selatannya ada jembatan Ngapak perbatasan Nanggulan dengan Kapanewon Minggir di Sleman. Kemudian di sebelah selatannya lagi ada jembatan kereta api di Beling ya, yang perbatasan dengan Moyudan dan Sentolo. Kemudian di sebelah selatannya ada jembatan Bantar ya. Di jembatan Bantar itu ada 3 jembatan ya.
jadi satu lokasi itu ada 3 jembatan di Bantar itu, yaitu jembatan Bantar, jembatan gantung, kemudian jembatan Bantar yang buatan pemerintah Indonesia ya, itu ada 2 untuk jalur ke arah barat dan jalur ke arah timur. Kemudian di sebelah selatannya jembatan Bantar itu ada jembatan di Kamijoro itu, yang juga sekaligus bendung Kamijoro. Kemudian di selatannya ada bendung Sudo ya. Di sana juga ada jembatannya, jembatan Sudo ya. Tetapi jembatan Kamijoro dan jembatan Sudo itu hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 ya, karena fungsi utamanya masih sebagai bendung ya. Nah, kemudian di selatannya bendung Sudo itu adalah jembatan ini ya, jembatan Serantaan 1 dan jembatan Serantaan 2. Dan di selatan sana ada jembatan Pandan Simo yang sedang dibangun. Jadi banyak sekali jembatan di Sungai Progo ini ya, Sobat OBC ya. Belum jembatan-jembatan yang dari bambu atau sesek namanya. Itu banyak sekali di utara sana. Nah, jadi semuanya di aliran Sungai Progo ya. Hingga banyak sekali jembatan di Sungai Progo itu. Yang peninggalan Belanda ada 3 setidak-tidaknya ya. Jembatan Gantung Duet, jembatan Gantung Bantar, dan jembatan kereta api di Beling Bantar, Sentolo, Kulon Progo ya. Nah, Sungai Progo ini, Sobat OBC ini di ujungnya sana, di hulunya ya, di hulunya itu, di ujungnya sana itu, di mata airnya itu ada 3 ya, 3 sumber mata air di lereng Gunung Menoreh, lereng Gunung Sumbing, lereng Gunung Sindoro, dan lereng Gunung Merapi. Kalau Menoreh itu bukan gunung ya, tapi pegunungan. Nah, ini kelihatan. Nah, sekarang Sobat OBC akan saya ajak untuk membandingkan dengan banjir yang ada di bendung Kamijoro. Mari. Nah, bendung Kamijoro seperti ini, Sobat OBC ya. Jadi ini saya dari sisi agak utara, timur agak utara ya, dekat dengan pintu masuk dari sisi timur. Kemudian bisa kita lihat ya, pilar-pilar jembatan Kamijoro itu banjir ya, banjir sekali di sini. Dan di depan saya ini juga ada semacam apa ya, saringan ini. Ini karena nanti saluran ini diarahkan, dialirkan untuk mengairi sawah ya, sebelah kiri ini depan saya ya. Dan sampah-sampahnya disaring dulu. Ini suasana gerimis ini. Ini gerimis ya, dan agak deras ini. Nanti akan saya lihat dari sisi selatannya seperti apa banjirnya bendung Kamijoro ini. Dari sisi utara airnya agak tenang ya. Saya akan melihat dari sisi barat dan agak ke selatan. Jadi untuk membandingkan dengan yang di Dam Serandaan ya. Jadi memang dari arah utara aja banjirnya seperti ini. Suaranya gemuruh ya, suara airnya itu. Dan ini bisa dilihat ya, nanti jaring atau penyaring ya, penyaring sampah ini diangkat lewat itu ya, lewat kerean itu ya. Ini hujan ini, Sobat OBC, ini hujannya agak ya rintik-rintik ya, tapi kalau tidak pakai mantel atau jas hujan atau payung ini basah ini. Nah, ini kalau saya perbesar ya, gambarnya seperti ini videonya. Ini banyak sampah yang tersangkut di pilar-pilar jembatan Kamijoro. Dan di depan saya juga banyak sekali ya sampahnya itu ya. Nah itu ya, yang nyangkut di saringannya itu, di istilah penyaring sampah ya. Ini sampahnya banyak banget. Oke, mari kita lihat dari sisi selatan untuk melihat derasnya air bendung Kamijoro ini. Dari sisi selatan dan barat ya. Mari. Saya sekarang dari arah barat ya, agak ke
ke utara sedikit ya. Jadi jembatan itu ada di sebelah kanan saya ya, ini jembatan Kamijoro. Kemudian di depan saya ini adalah bagian utaranya ya, utaranya jembatan. Kelihatan ya banyak sekali sampah-sampah yang nyangkut di pilar-pilar jembatan itu. Bahkan ada pohon petet atau petai Cina itu nampaknya ya. Jadi bisa kita bandingkan dengan yang di Dam Serandaan. Air di sisi utara ini aja cukup besar ya, cukup besar sekali ini. Suaranya gemuruh. Nah, jarak dari Bendung Kamijoro sampai Dam Serandaan ini kurang lebihnya mungkin 5 kilo ya, kurang lebihnya kalau kita tarik garis lurus kurang lebihnya segitu ya. Karena tadi saya belok-belok, jadi kalau lurus melalui sungai ini kira-kira 5 kiloan ya. Nah, di depan tuh kelihatan ya jembatannya, jembatan Kamijoro ya. Jadi Bendung Kamijoro itu masuk wilayah Pajangan. Tapi saya ini berdiri di sebelah baratnya ya. Saya berdiri di sebelah barat Bendung Kamijoro, masuk Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Jadi kalau ke barat atau saya berdiri ini masuk ke Sentolo, Kulon Progo. Sedangkan yang di sebelah timur sana itu masuk ke Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Ya, ini seperti ini ya. Nah, nanti akan saya lihat dari arah selatannya seperti apa. Kita akan berjalan pelan-pelan ke arah selatan ya, biar bisa melihat derasnya air dari sisi selatan. Nah, di sebelah barat ini adalah PDAM ya, yang warna cat biru itu PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum ya. Ini saya berjalannya pelan-pelan. Nah, seperti itu ya airnya. Nah, kelihatan ya, deras banget ini. Oke, saya geser lagi biar kelihatan. Nah, airnya kelihatan deras banget ya, deras banget itu. Jadi pilarnya ini banyak sekali. Biasanya banyak orang yang masang semacam jaring yang sekarang digantung ini ya. Jaring itu dipasang pas di bibir dari bendung ini, sehingga nanti banyak ikan yang terjaring ya. Karena ikan itu terbawa arus turun ya, kemudian dia akan melompat-lompat sehingga terjaring di situ. Kelihatan sekali ini ya. Jadi ini airnya sudah agak bening ya, tidak keruh sekali, tidak berwarna coklat ya. Tapi ini sudah agak bening, tapi masih tergolong keruh ya. Nah, jembatan Kamijoro ini sangat penting ini fungsinya untuk penghubung antara warga di timur jembatan ya, masuk Pajangan, Bantul dan sebagainya ya, yang di timur yang mau ke barat dan sebaliknya yang di barat jembatan yang termasuk Kabupaten Kulon Progo ya, yang mau ke timur ini. Makanya banyak sekali kendaraan yang lewat di sini, apalagi kalau pagi hari ya. Dan di sebelah selatan ya, kita lihat sekarang seperti itu ya keadaannya, banyak seperti delta ya, atau pulau-pulau kecil ya. Kalau kita lihat semakin geser ke arah kanan, semakin kelihatan banyak sekali itu pilar-pilarnya ya, dan di sela-sela pilar itu aliran airnya banyak sekali. Kalau kita hitung, coba kita hitung berapa jumlahnya itu. Kita hitung dari arah barat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 celah di antara pilar itu ya.
Kalau kita bandingkan derasnya air seperti ini ya, yang di dam Selandahan tadi ya, dan gemuruh juga seperti ini. Jadi arah dam Selandahan adalah ke sana ya, ke selatan sana, kira-kira 5 km. Karena di sebelah selatannya Bendung Kamijoro ini ada lagi Bendung Sudo ya. Nah, sekarang kita lihat di sekeliling Bendung Kamijoro ini ya. Kita lihat di kiri sana banyak fasilitas lain ya, bisa untuk camping, untuk bermain anak-anak ya, sekaligus menjadi objek wisata di sini. Kemudian di sini juga banyak sekali warung-warung di tepi Bendung Kamijoro itu. Warung-warung makan ya. Ini jembatan Kamijoro ya, kalau dilihat dari tengah agak pinggir ini, tengah-tengah jembatan ini banyak yang lewat di sini, yang bawa damen dan sebagainya ya. Memang menjadi tempat untuk melintas ya, lewat dari sebelah barat sampai sebelah timur jembatan. Jadi fungsi jembatan ini memang penting sekali ya, selain fungsi bendungannya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang atau salah bisa dikoreksi dan dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.